teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Reza Zainur Rahman. Saya akan membahas tentang learning journal eh, siaran televisi. Jadi kemarin tuh ada kelompok dua yang beranggotakan ada Faki, ada Siti Nafisa dan teman-teman yang lainnya. Nah, jadi pembahasan kemarin itu membahas tentang sistem komunikasi dan transmisi analog digital pada siaran televisi di Indonesia. Nah, pembahasan kali ini nih lumayan rumit dan lumayan agak pusing teman-teman. Jadi pembahasannya itu ada sistem komunikasi pada frekuensi radio, frekuensi siaran televisi dan penggunaannya di Indonesia, yaitu ada spektrum radio, gelombang elektromagnetik, pengaturan frekuensi. Nah, itu tuh kita tuh yang harus dijelaskan bagaimana tuh ada yang namanya bentuk visualnya. Jadi kemarin tuh Pak Adi bilang jikalau tidak ada visualnya kita susah untuk mengertinya. Mungkin bener sih yang apa kata Pak Adi bilang. Kemarin tuh hampir kami tuh tidak mengerti apa yang dijelaskan kelompok 2. Yang kedua itu ada pemancar televisi, penerima televisi, stasiun realistis dan investasi siaran, standar penyiaran, format video, pencarian teknik, dan departemen teknik. Nah, seharusnya itu lagi-lagi harus ada apa yang kita visualkan. Namanya juga kita belajar tentang teknik siaran televisi, seharusnya ada dong yang namanya tuh berbentuk ada gambarnya untuk kita mengerti apa itu pemancaran televisi atau penerimanya televisi itu bagaimana dan macam-macamnya. Dan jenis-jenis frekuensi kita membahas tentang jenis-jenis frekuensi televisi. Frekuensi televisi ini dibagi menjadi ada 7 nih teman-teman. Yang pertama frekuensi pembawaan carrier frequency. Dan yang kedua frekuensi video-video frekuensi. Dan yang ketiga frekuensi subfrequency frequency. Dan yang keempat frekuensi audio frequency. Dan yang kelima itu ada frekuensi transisi dan transisi frekuensi. Dan yang keenam itu ada frekuensi sinusoidal dan horizontal V and horizontal. Dan yang ketujuh frekuensi jaringan network frequency. Nah, itu adalah jenis-jenis frekuensinya teman-teman. Bagaimana? Sudah mengerti? Pasti belum mengerti. Sama saya juga memang agak pusing. Dan kita lanjut ke transmisi analog dan digital pada siaran televisi. Industri media dalam perjalanannya dihadapi pada perubahan yang teknologi digital masukkan era komunikasi dan media. Dalam membahas mengenai konvergensi, televisi sebagai perwakilan media seperti surat, kabar, dan radio harus menerima kenyataan adanya media baru dengan melalui komputer dan internet perantara genggam. Nah, jadi tuh ada yang namanya handphone dan selain apapun yang akan menjadi saingan penyiaran. Jadi tuh televisi tuh harus berkembang untuk menjadi lebih diminati oleh orang lain, teman-teman. Dan industri media dalam perjalanan dihadapkan pada perubahan teknologi digital itu harus yang namanya apa-apa saja yang kita ketahui oleh misalkan sekarang di TikTok nih ya teman-teman itu udah sangat-sangat udah konsumsi publik. Jadi bagaimana caranya kita untuk mendapatkan audiens kembali itu bagaimana kita memasukkan konten-konten yang bermutu di dalam siaran televisinya. Dan mungkin juga misalkan ada siaran televisi itu berbentuk misalkan di YouTube ada podcast. Nah, mungkin ada program TV yang menyaluran podcast. Nah, tapi tidak boleh kayak setiap stasiun TV ini programnya hampir sama. Jadi kayak monoton. Setiap ada yang ratingnya tinggi itu
mengikuti itu. Nah, itulah yang membuat televisi ini menjadi kurang diminati eh, kalangan muda karena mungkin males dan tidak bisa diulang. Kalau misalkan di TikTok tuh bisa diulang-ulang, dan apapun, kayak kita mau searching apapun itu bisa di TikTok tuh. Kadang-kadang kita lihat komen tuh udah ada yang kita mau pikirkan, teman-teman, ya nggak sih? Ya kan? Nah, mungkin sekian dulu pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.